bagaimana cara Anda untuk meyakinkan seluruh alumni bahwa koperasi ini adalah milik alumni, bukan milik satu angkatan saja? Tidak bisa menemukan alumni yang punya sertifikasi sebagai yang bersertified untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah karena kekurangan link. Nah, saya kemarin mungkin di video sebelumnya saya menyebut koperasi ini adalah salah satu wadah menyambung semua missing link, missing pieces di seluruh alumni. Nah, kalau kita lihat kan ada challenge yang besar di koperasi ini saat ini, yaitu adalah PR besarnya adalah bagaimana menenun seluruh potensi alumni itu, bagaimana kita menyambung semua missing links. Jangan boro-boro kita dari berbagai alumni ya, kita mencari satu alumni yang punya sertifikasi Dewan Syariah aja begitu sulit sekali ya. Dan saya pikir itu bukan pekerjaan yang gampang karena terutama tidak dipungkiri bakal ada mungkin teman-teman yang skeptis dengan koperasi ini karena pertama didirikan oleh Pak Asep yang seangkatan dengan Pak Ketum, seangkatan dengan saya mungkin dan seangkatan dengan para pengurus koperasi yang lain. Dan pertanyaannya nih, ini burning question ya. Bagaimana cara Anda untuk meyakinkan seluruh alumni bahwa koperasi ini adalah milik alumni, bukan milik satu angkatan saja? Strateginya bagaimana? Dan mungkin sambil pesan untuk seluruh alumni bahwa koperasi ini adalah milik seluruh alumni yang harusnya bisa dibangun oleh seluruh alumni. Ya, yang pertama memang kita terus melakukan sosialisasi. Karena waktu itu prinsip saya tidak mau menggembor-gemborkan dulu sebelum semuanya siap. Terutama perizinan, legalisasi kita harus sempurna. Kedua, SDM pun harus siap. Kemudian kita sudah berjalan operasionalnya, gitu kan. Nah, kalau hanya wacana-wacana dan rencana, saya juga tidak yakin mereka akan langsung begitu percaya gitu kan, karena mungkin sebelum saya banyak juga yang pernah melakukan komunitas koperasi seperti ini gitu kan. Karena saya ketemu beberapa alumni juga, jangan-jangan lu koperasi yang kayak kemarin-kemarin nih kata gitu kan. Ya, ternyata udah ada cerita negatif gitu ya. Kan. Maka itu saya karena saya memang bergerak di bidang yang memang saya jalankan secara profesional, artinya ya memang koperasi yang dulu seperti apa kata saya gitu kan, badan hukumnya koperasi, terus legalitasnya bagaimana, legalitas dan integritas para pengurusnya itu penting. Iya, makanya ya mungkin nggak sejauh yang kita jalankan ya. Untuk itu ya karena kita kan benar-benar serius gitu kan, ya serius dengan serius itu ya memang sudah ya saya sendiri pun sangat cinta lah sama alumni juga. Ya saya benar-benar mengeluarkan skill saya sebisa mungkin ya untuk bisa berdiri waktu itu. Tadi kan dibilang Pak Asep katanya meyakinkan mereka ini. Tadi kan katanya untuk meyakinkan para alumni akan melakukan banyak sosialisasi dan mungkin safari ya terhadap kumpulan-kumpulan komunitas-komunitas alumni, karena biasanya alumni itu ngumpul per angkatan dan biasanya mereka punya pengajian per angkatan. Dan itu selain strategi yang itu, apakah ada strategi yang lain misalnya untuk memberikan sosialisasi yang lebih door to door? Kalau tadi kan per komunitas, kalau ini kita samperin per orang aja, per orang, dan siapa tahu dengan mensosialisasikan pada orang tersebut, dia bisa menyebarluaskan di angkatannya. Apakah ada strategi seperti itu atau hanya sebatas untuk mencari komunitas saja? Ya, strategi itu memang di rencana kerja kita ada setelah peresmian kemarin dengan Abah dan Wapres. Berhubung memang kondisi PSBB ini, jadi kita nggak bisa door to door ke teman-teman alumni untuk menjelaskan ini.
ya paling saat ini kita juga nggak berhenti karena PSBB. Ya salah satunya untuk membuat channel YouTube ini dengan nama Srimari TV ini. Jadi nanti mungkin kita akan undang untuk berdiskusi bersama alumni via Zoom ini tentunya dalam bentuk seluruh alumni itu ya kita kumpulkan dalam satu meeting. Mungkin nanti terbuka kita akan untuk luas seleksi terbuka juga terbuka untuk luas. Kemudian juga nanti ya kita akan lihatlah antusiasmenya seperti apa. Apakah memang personel ingin dihubungi atau memang mau acara bersama workshop lah gitu kan, atau bagaimana, itu nanti kita akan coba mengatur jadwal itu. Selanjutnya ada beberapa alumni juga yang sudah terkonfirmasi sebelum SBB ini yang memang belum di follow up lagi, itu akan dimatangkan kembali untuk bagaimana caranya bekerjasama dengan koperasi ini. Tapi sejauh ini unit usaha maupun pembiayaan, peer-to-peer lending, itu sudah mencakup berbagai lapisan alumni ya kalau saya lihat. Itu sebenarnya it's not really bad achievement gitu. Kita sudah berhasil merangkul berbagai lapisan alumni dari atas maupun ke bawah. Tapi walaupun spektrumnya belum luas, tapi yang seperti Pak Asep bilang, sosialisasi dan door-to-door pendekatan itu sangat diperlukan. Mungkin kalau boleh bertanya lebih lanjut, sebenarnya untuk alumni ya secara individu, melihat atau mendengar kita ada koperasi syariah. Sebenarnya keuntungan apa yang bisa didapat oleh alumni ketika kita bergabung, dan keuntungan apa yang bisa ditawarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Selain dividen tadi ya, ketika ada keuntungan, dividen di akhir tahun, ada rapat tahunan anggota, kita ada untung disebar dan didistribusikan kepada anggota. Selain itu apa? Ya, yang paling utama sih memang kita bisa menjalin silaturahmi lagi. Jadi yang sebelumnya memang ketika sebelumnya itu kan kalau mau ngumpul silaturahmi itu karena memang tidak ada kegiatan bisnis juga, akhirnya memang ya dalam waktu yang cukup lama baru ketemu lagi gitu ya. Ya termasuk saya sendiri lah yang saya rasakan lama lah ketemu dengan rekan-rekan semua ini. Nah dengan adanya koperasi ini, karena kita mensinergikan dengan berbagai macam profesi alumni, karena koperasi jasa, jadi mereka bersilaturahmi sambil ada pekerjaan juga gitu yang bisa disinergikan gitu kan. Itu keuntungan ya untuk alumni gitu kan. Kemudian contoh misalkan ada seseorang pegawai dari alumni yang sudah expert di bidang tertentu, misalkan di kontraktor lah misalkan gitu kan. Ya ketika memang dia punya pengetahuan yang memang melebihi dari standar karyawan biasanya, ya kita akan tantang dia. Ibaratnya sanggup nggak dia bikin usaha sendiri, gitu kan? Ya. Kalau memang skillnya sudah tingkat dewa kalau bahasa anak muda sekarang gitu kan, jangan selamanya jadi pekerja gitu kan. Ya modalnya bagaimana? Nah di sini koperasi akan penyertaan modal gitu kan. Sebenarnya ini menarik Pak Asep. Konsep di mana ketika ada seseorang, anggaplah itu alumni, dia sudah sangat expert di bidangnya, dan sebenarnya dia harus sudah naik kelas lah. Bahasa kasarnya, dia harus naik kelas untuk dari pekerja menjadi orang yang memulai usaha dan mempekerjakan karyawan gitu ya. Dan dengan akses dari koperasi ini bisa membantu dari sistem pemodalan ataupun apa sih namanya itu, pendampingan ya, betul, penyertaan modal dan itu mungkin sangat-sangat berharga ya untuk berbagai macam misal pekerjaan ataupun bidang usaha, itu sangat banyak tentunya di yang tersebar di seluruh alumni kita.
Dan saya yakin di seluruh Indonesia alumni itu pekerjaannya pasti macam-macam. Iya, betul. Jadi Ya, sangat membantu lah. Artinya itu tadi kita sama-sama pertama jadi anggota dulu, karena walaupun bagaimanapun bentuk keresmian seseorang bergabung dengan koperasi ini menjadi anggota, yang pastinya ada tabungan pokok, tabungan wajib juga. Dan itu bisa diambil, tabungan pokok, tabungan wajib. Kalau mau diambil berarti keluar dari keanggotaan gitu maksud saya. Nah, ada lagi ya, ya. tabungan sukarela, itu bisa diambil kapanpun, bisa pakai. Itu banyak Seperti lagi tabungan biasa aja ya, tabungan-tabungan seperti lain. tabungan biasa Jadi, di bank-bank konvensional atau bank syariah. iya, persis. Jadi, tabungan yang kita buka produk sekarang ini kan tabungan yang pasti ya, tabungan pokok, tabungan wajib udah ada. Tabungan sukarela itu ya semacam tabungan pada umumnya, bisa dipakai transaksi. Tabungan kurban, tabungan kurban ini beli hewan kurbannya itu kepada alumni. Nah, Ya, koperasi ini kita juga mengadakan penggemukan sapi itu di daerah Jepara. ya, Kemudian domba itu di daerah Subang gitu kan. Nah, itu yang tadi nabung kurban itu kembali lagi kepada alumni juga. Nah, dari keuntungan dengan yang kita biayai, yang penggemukan kurban itu kembali ke koperasi. Nah, koperasi kembali lagi ke anggotanya yang beli tadi itu pun kebagian juga gitu. Jadi ya. memang berputar di situ gitu. Kelebihannya itu di situlah gitu. Jadi kelebihan kalau kita punya sistem ekosistem perekonomian ya Pak Asep. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah multiplier effect namanya. Jadi kalau alumni ingin berkurban, membeli hewan kurban pada ya penjual di luar, untungnya ya sudah menguap saja, itu tidak ada multiplier effect, tidak ada added value untuk sekitarnya. Jadi tapi ketika itu dibelikan kepada misal pedagang yang juga dari alumni dan pedagang tersebut bekerja sama dan bermitra dengan koperasi, ada keuntungan, ada bagian untuk para penjual dan koperasi, koperasi balik lagi ke anggota, dan itu seluruh ada namanya added value bagi setiap aspek dan setiap porsi dari baik itu alumni ataupun dari koperasinya sendiri. Ini sebenarnya sistem yang sangat baik sekali, dan kalau kita lihat dari cerminan di pondok kita itu belum mencapai pada tahap di mana setiap kegiatan ekonomi menciptakan multiplier effect. Misal kalau kita lihat santri butuh makan, butuh beras, tapi jika seandainya beras itu dibeli dari produk-produk yang dikelola oleh alumni bersama koperasi dan keuntungan hasilnya itu tersebut balik lagi ke alumni dan pondok, itu namanya akan menggulirkan bola salju di mana keuntungan itu bisa kita nikmati bersama dan tidak menguap keluar. Ya, tuh. Itu Uh, memang itu keuntungannya tuh. Keuntungannya, jadi kalau saya bisa summarize, uh, ketika ada koperasi punya untung, dividen akan dibagi kepada anggota, anggota bisa bersilaturahim, bisa berinteraksi bersama alumni yang lain dalam tidak hanya bidang sosial, tapi juga ekonomi tentunya ya. Dan kita bisa menciptakan sebuah ekosistem di mana ada multiplier effect yang bisa diciptakan ketika ada sebuah kegiatan ekonomi. Itu cukup merangkum apa yang Pak Asep angan-angankan dan Pak Asep mimpikan ketika mendirikan koperasi ini? Atau ada hal ya tambahan yang bisa? intinya itu tadi. Artinya saya ngambil garis benang merah selama pekerjaan lah gitu kan yang berlangsung, bahwa itu tadi satu, silaturahmi lah gitu kan. Ya saya yakin lah dengan silaturahmi itu udah pasti membuka segala hal, terutama Ya betul. perekonomian juga. Ya. Jadi itu yang saya nggak dapat gitu di pekerjaan di luar, Pak. Gitu kan. Artinya ini kan eh, kalau bahasa ini hakikatnya begini gitu kan sebetulnya. Kemudian manusia yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya itu
ya di sini juga salah satu media untuk menyalurkan itu gitu maksudnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, contoh saya pribadi, untuk langsung memberi kepada pondok gitu kan, ya karena mungkin nanti nominalnya kecil ya, istilahnya malu gitu kan. Nah dengan cara koperasi ini juga secara tidak langsung kita ada juga CSR ke pondok, dan ada juga bagi hasil dengan pondok, karena pondok pun salah satu anggota di kita juga gitu. Jadi ketika betul, kita ya. contoh yang terkecilnya, misalkan beli pulsa aja misalkan gitu kan, dari koperasi, secara tidak langsung itu udah di-share kemana-mana itu, profit itu gitu kan. Ya. Artinya ke pondoknya ada. Nah itu yang membuat lain daripada yang lain, khususnya yang saya jalankan gitu kan. Kalau kemarin kan hanya memang money orientednya memang untuk kalangan pemegang saham gitu kan, yang untuk ininya apa namanya, ya sedikit lah ada sih, memang cuma sedikitnya. Sedikit sekali. Nah ini Sedikit beda sekali. Tapi gitu, sekarang beda. Ya. Jadi iya lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Itulah esensi dari betul koperasi itu ya. betul Selain dari betul silaturahim tadi. betul. Ini Pak Asep udah memaparkan panjang lebar apa benefit apa, manfaat apa yang bisa didapat ketika alumni bergabung dengan koperasi gitu. Jasa Membawa Rizki Investama. Ini kalau belum gabung keterlaluan ini. Saya udah ngeliat banyak sekali manfaatnya, dan insya Allah kalau memang niat kita baik ya Pak saya, itu akan dibukakan banyak pintu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terutama lagi keberkahan Amin ya. amin. Jadi jangan Iya. ragu-ragu, teman-teman alumni silakan bergabung kepada Koperasi Jasa Syariah Mamul Investama, karena itu adalah milik semua alumni. Tapi sebelum saya punya pertanyaan terakhir sebenarnya. Sebelum dua terakhir itu saya nggak mau bahas sebenarnya Persib atau Sriwijaya FC. Tapi Udah. satu lagi deh, Next. takutnya Pak Asep udah dikunci soalnya. Iya. Dalam setiap organisasi atau perusahaan lah ya, anggap itu pasti punya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang yang ingin diraih. Nah, kalau dari segi koperasi ini, kira-kira apa rencana jangka pendek? Saya nggak mau ngomong jangka panjang dulu karena mungkin lebih agak samar-samar karena ada pandemi virus corona ini. Saya ingin tanya mungkin lebih pada rencana jangka pendek dan mungkin jangka menengah yang sudah diprogramkan oleh koperasi. Ya, untuk jangka pendek sih memang di tahun pertama kemarin itu penguatan sistem internal kita, baik itu dari SDM, kemudian sistem operasional prosedur juga dari berbagai macam divisi, kemudian memastikan seluruh asidikia itu dapat tersosialisasi oleh kita mengenai produk-produk koperasi ini. Cuma berkaitan dengan adanya PSBB ini, ya kita perpanjang penguatan sistem internal kita di situasi yang seperti ini. Jadi buat saya ini adalah latihan yang Ya, memang anggaplah latihan berjalan ya sebelum kita berlari. Latihan berjalan, karena sebetulnya sekarang ini udah mulai nih gitu kan berlari. Nah, ketika ada permasalahan atau bukan masalah ya, musibah ini, sehingga menurut saya ini tambahan pembelajaran buat koperasi untuk penguatan mental SDM terutama, karena saya yakini bahwa sesuatu yang akan besar nanti ya kalau tidak didukung oleh mental yang kuat, ya itu buat saya mustahil gitu kan. Jadi ini salah satu mengasah mental kita menghadapi situasi seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti ketika sudah lancar ke jalan. Kemudian untuk jangka menengah, ya saya harapkan sih memang di Asidikia semua itu menggunakan teknologi yang kita buat, gitu kan? Yeah.
Nanti ada yang namanya si Mari Mobile itu, ya saya Oh, harapkan itu nanti kita bahas semuanya, di sesi khusus itu Pak Asep, si Mari Mobile. itu yang menengah itu ya, jangka menengah. Kemudian alumni minimal 10% ada total alumni bergabung gitu, minimal gitu kan. Kemudian jangka panjangnya ya udah pasti Asidikia untuk Indonesia. Ya. Jadi tidak hanya berbicara Asidikia, karena semua alumni tersebar dari Sabang sampai Merauke bakal luar negeri, bagaimana caranya Asidikia bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Itu sih jangka panjang. Iya. Dan sebenarnya platform yang dibangun oleh Koperasi MRI ini sebenarnya bisa dipakai di berbagai institusi di mana alumni itu sebagai pendirinya ya. Kan kita tahu bahwa banyak alumni yang punya juga pondok pesantren dan institusi-institusi pendidikan itu sebenarnya bisa ikut bekerja sama dan bermitra untuk menggunakan platform digital kita ya. Betul. Jadi tadi dari saya bicara lebih ke arah hakikatnya yang tadi ya, artinya ini. Secara syariat ya gitu kan, bahwa memang satu pondok pesantren itu berpotensi memiliki 5 captive market gitu kan. Satu pondok pesantren itu memiliki potensi 5 captive market. Yang pertama ya santri aktif. Yang kedua orang tua santri atau keluarga santri lah gitu. Yang ketiga jemaah dari pesantren itu, Ya. masyarakat sekitar. Nah, yang keempat itu alumni, dan yang kelima masyarakat radius 10 km dari pesantren atau 5 km lah gitu kan, di luar jemaah tadi. Jadi 5 captive potensi ini itu ada di satu pesantren gitu. Nah, kuncinya di satu pesantren itu bagaimana caranya pimpinan pesantren bisa bersinergi dulu dengan kita. Nah, ketika kuncinya itu jalan, insya Allah yang 5 itu bisa bergabung lah dengan koperasi. Nah, next itu kan tidak hanya, yang penting stakeholder lah gitu kan, berhubungan juga. Betul, betul. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang rencana kerja ya, tadi kan sudah dipaparkan rencana jangka pendek, yaitu membangun sistem dan kemandirian dari personel ataupun sistem yang harus dibangun di dalam koperasi tersebut. Sedangkan menengahnya kita sudah membangun platform digital namanya Simari Mobile dan berharap itu bisa dipakai sebagai platform keseharian dari para alumni. Nah, kalau boleh tahu bocoran nih Pak Asep nih, bocoran di sekarang udah bulan apa ya, Mei, kita akan memasuki akhir semester pertama 2020. Kalau boleh kasih bocoran nih untuk para alumni, koperasi cash flow-nya, keuangannya untung apa rugi memasuki semester pertama 2020 dengan adanya pandemi corona ini? Ya, di semester Nggak usah pertama, disebutkan, mungkin nggak usah, tidak perlu disebutkan nominalnya. Jadi untuk tahu saja apakah koperasi ini sehat atau tidak dari segi keuangan. ya, untuk di tahun dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni yang memasuki nanti, itu laba, tapi belum besar gitu aja lah. Laba tapi belum besar gitu kan. Akan tetap, karena di 6 bulan di 2019 itu ya kita masih rugi, tapi ruginya masih kecil gitu kan, karena pembangunan, karena ngebangun kan, bangun kantor, banyak biaya lah, banyak biaya. Banyak overhead cost yang tiap bulannya harus dikeluarkan. Wah, betul. Nah, itu udah pasti wajar kalau perusahaan yang baru ya. Nah, kalau untuk ini masih kecil sih memang, tapi laba gitu kan dalam situasi seperti ini, karena kita cepat melakukan perubahan dalam segi pembiayaan di sektor-sektor yang tidak terdampak gitu. Itu aja sih. Itu dari periode awal tahun sampai Januari atau sampai Juni. Nanti semester pertama gitu. Gitu. Jadi sampai dengan saat ini kita memang pembiayaan itu sudah kurang lebih di atas 2 miliar lah.
untuk bisa. Jadi Ya kalau target pembiayaan RKT sudah. kepada baik itu peer-to-peer lending ataupun unit usaha sudah mencapai di angka 2 miliar kurang lebih. Betul. Dan dalam posisi profit positif. Positif di semester pertama ya. Di semester Tapi pertama. Jadi kita harus lihat performance di semester kedua dengan efek dari pandemi corona ini, banyak rencana kerja yang tentunya terkoreksi dan proyeksi pendapatan yang terkoreksi, tapi harapannya di akhir tahun ketika ada rapat anggota, profitnya tetap positif dan ada dividen yang bisa dibagi kepada anggota ya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya kita terus berdoa saja. Situasi ini bisa cepat pulih kembali lah. Gitu. Ya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya karena waktunya juga sudah terbatas. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin kita bahas, yaitu adalah dari tadi kita ngomongin si Mari Mobile, platform digital. Sebenarnya nanti mungkin kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Pak Asep ya. Jadi untuk sesi ini mungkin saya tutup. Terima kasih banyak sudah panjang lebar menjelaskan tentang mulai cerita dari berdirinya Koperasi Mamba Rizky Investama, dari namanya dan cerita apa motivasi Pak Asep pindah dari BPR ke Koperasi sampai bagaimana strategi untuk menjalin seluruh potensi alumni ini dan berkolaborasi di Koperasi Mamba Rizky Investama. Dua pertanyaan terakhir sengaja nggak saya tanyakan Persib dan Sriwijaya FC dan Bon Jovi atau MLTR karena saya tahu itu ada historinya. Terima kasih banyak Pak Asep. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya ketika kita membahas si Mari Mobile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.